Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari mata kuliah Filsafat Ilmu semester 121 akan mempresentasikan terkait kajian dengan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu pandemi COVID-19, ujian terhadap metode ilmiah dan pengambilan keputusan berbasis bukti berdasarkan teori epistemologi. Anggota kelompok 5 terdiri dari Muhammad Ahya Al-Ihsani dengan NIM 15136233038, kemudian Nicholas Ray dengan NIM 15136237070, kemudian ada Nur Sifa dengan NIM 15136230019, kemudian ada Safira Audifa dengan NIM 15136230033, kemudian ada Anastasia Yuniar Pratiwi dengan NIM 15136230048, kemudian ada Nanda Rifki Aulia dengan NIM 15136230012, kemudian ada Reza Nafilah dengan NIM 15136230023, kemudian ada Hairul Sandi dengan NIM 15136230020, kemudian ada Valentino dengan NIM 15136230052, kemudian yang terakhir ada Rismawati Dwi Cahyani dengan NIM 15136220073. Latar belakang dari permasalahan ini, pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia dalam beberapa dekade terakhir. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat secara global, tetapi juga menguji sistem sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Dalam menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, peran ilmu pengetahuan dan metode ilmiah menjadi semakin krusial. Namun, seiring dengan upaya para ilmuwan untuk memahami dan mengatasi pandemi, muncul beberapa tantangan yang menjadi keandalan metode ilmiah dan kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti. Penyebaran informasi yang cepat dan luas melalui media sosial, seringkali tanpa verifikasi yang memadai, telah menciptakan disinformasi yang meluas dan mempersulit upaya pengendalian pandemi. Selain itu, tekanan politik dan ekonomi juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, bahkan ketika ada bukti ilmiah yang kuat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana metode ilmiah digunakan dalam menghasilkan pengetahuan tentang COVID-19 dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Yang kedua, sejauh mana bukti ilmiah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait COVID-19. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan selain bukti ilmiah. Yang ketiga, apa dampak dari penyebaran disinformasi tentang COVID-19 terhadap kepercayaan publik, terhadap ilmu pengetahuan dan institusi pemerintah. Yang keempat, apa implikasi epistemologis dari pandemi COVID-19 terhadap pemahaman kita tentang kebenaran, kepastian, dan peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Next. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis bagaimana metode ilmiah digunakan dalam penelitian tentang COVID-19, serta mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi. Yang kedua, mengevaluasi sejauh mana pengambilan kebijakan terkait COVID-19 didasarkan pada bukti ilmiah, dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mempelajari dampak dari penyebaran disinformasi tentang COVID-19 terhadap kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan dan institusi pemerintah. Yang keempat, mengkaji implikasi epistemologis dari pandemi COVID-19 terhadap pemahaman kita tentang kebenaran, kepastian, dan peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini kita masuk ke metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan baru dan menguji hipotesis. Ini adalah proses yang terus-menerus dan melibatkan serangkaian langkah yang saling terkait. Metode ilmiah ini ada beberapa ciri-ciri utama. Yang pertama, objektivitas. Peneliti harus bebas dari bias dan memusatkan perhatian pada fakta. Yang kedua ada replikabilitas. Penelitian ini harus dapat diulangi oleh orang lain dengan hasil yang serupa.
Yang ketiga ada falsifiabilitas. Hipotesis harus dapat dibuktikan salah jika memang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat ada empirisme. Berdasarkan pengamatan dan data nyata, bukan spekulasi atau asumsi belaka. Dan yang kelima logis. Setiap langkah penelitian harus mengikuti alur yang logis dan masuk akal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Cabang filsafat ini mempertanyakan apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan seberapa dapat kita percaya pada pengetahuan yang kita miliki. Epistemologi membahas bagaimana kebenaran dinilai. Beberapa teori kebenaran yang terkenal, satu, teori korespondensi, yaitu kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan realitas. Yang kedua, ada teori koherensi, yaitu kebenaran adalah konsistensi antara berbagai pernyataan atau keyakinan. Yang ketiga, teori pragmatis, yaitu kebenaran diukur berdasarkan kegunaan dan manfaat praktisnya. Epistemologi mengeksplorasi dari mana pengetahuan berasal. Terdapat 4 sumber utama. Yang pertama ada empirisme, yaitu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi. Contohnya melihat, mendengar, dan menyentuh. Yang kedua, rasionalisme, yaitu pengetahuan berasal dari akal dan logika, tanpa perlu pengalaman indrawi. Yang ketiga, ada intuisi, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara langsung tanpa proses rasional atau pengalaman. Yang terakhir ada otoritas atau testimoni, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari sumber eksternal, seperti ahli atau dokumen yang dipercaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini ada kaitan metode ilmiah dan epistemologi. Kalau di metode ilmiah sendiri, di sini melakukan observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Dan di epistemologi mempelajari asal-usul, hakikat, dan validitas pengetahuan. Dan pada metode ilmiah, alat untuk memperoleh pengetahuan valid dengan prinsip epistemologi, sedangkan di epistemologi sendiri menjadi landasan filosofis bagi metode ilmiah. Hal ini maka mereka berdua itu saling berterkaitan. Dan yang di ketiga ini, metode ilmiah menggunakan justifikasi atau bisa disebut dengan semua argumen harus didukung dengan bukti kuat. Dan di epistemologi sendiri menggunakan objektivitas yang dimana tidak boleh adanya ini bias dari sisi manapun dan pengetahuan itu harus benar-benar valid. Dan yang terakhir, metode ilmiah memastikan pengetahuan valid secara empiris, sedangkan di epistemologi memberikan dasar filosofis untuk metode ilmiah tersebut. Next, bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada menganalisis bagaimana metode ilmiah digunakan dalam penelitian tentang COVID-19. Model epidemiologi seperti SIR, Susceptible Infected Recover, digunakan untuk memprediksi penyebaran virus dan dampak dari intervensi kesehatan masyarakat seperti lockdown dan vaksinasi. Ada beberapa tantangan dan keterbatasan. Yang pertama itu kecepatan dan juga akurasi. Tekanan untuk menghasilkan hasil yang cepat seringkali mengorbankan ketelitian dan validitas penelitian. Yang kedua ada kompleksitas virus. Virus SARS-CoV-2 terus bermutasi, membuat penelitian menjadi lebih kompleks dan dinamis. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Persaingan global untuk mendapatkan sumber daya seperti reagen dan peralatan laboratorium memperlambat proses penelitian. Yang terakhir ada etika penelitian. Pertanyaan etis muncul terkait dengan uji coba vaksin pada manusia, terutama dalam kondisi darurat. Next. Selanjutnya ada mengevaluasi sejauh mana pengambilan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah.
Evaluasi terhadap pengambilan kebijakan terkait COVID-19 menunjukkan bahwa meskipun banyak keputusan seharusnya didasarkan pada bukti ilmiah, faktor-faktor lain seringkali mempengaruhi proses tersebut. Meskipun bukti ilmiah menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan terkait COVID-19, banyak faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan. Di antaranya, yang pertama ada ketersediaan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya seperti alat pelindung diri atau APD, dan fasilitas kesehatan dapat membatasi pilihan kebijakan. Lalu ada tekanan politik, kepentingan politik seringkali mempengaruhi prioritas dan waktu dalam pengambilan keputusan. Lalu ada pertimbangan ekonomi, dampak ekonomi dari kebijakan kesehatan harus dipertimbangkan, terutama dalam jangka panjang. Yang terakhir ada opini publik. Tekanan dari publik, terutama melalui media sosial, dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada dampak penyebaran disinformasi terhadap kepercayaan publik. Penyebaran disinformasi mengenai COVID-19 telah memberikan dampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan dan institusi pemerintah. Penyebaran disinformasi tentang COVID-19 melalui media sosial dan platform online lainnya telah menimbulkan dampak yang signifikan. Yang pertama, ada keraguan terhadap vaksin. Disinformasi tentang vaksin telah menyebabkan penurunan tingkat vaksinasi di beberapa negara. Yang kedua, penolakan terhadap kebijakan kesehatan. Informasi yang salah dapat memicu protes dan demonstrasi yang menghambat upaya pengendalian pandemi. Dan yang terakhir, penolakan terhadap kebijakan kesehatan. Informasi yang salah dapat memicu protes dan demonstrasi menghambat upaya pengendalian pandemi. Oke, selanjutnya yaitu implikasi epistemologis pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa implikasi epistemologis penting terhadap pemahaman kita tentang kebenaran dan kepastian dalam ilmu pengetahuan. Beberapa implikasi utama adalah, yaitu yang pertama keterbatasan pengetahuan ilmiah. Maksudnya, ilmu pengetahuan tidak selalu memiliki jawaban yang pasti, terutama dalam situasi yang sangat dinamis seperti pandemi. Yang kedua, keandalan data. Keputusan seringkali berdasarkan data yang terus berubah, yang menunjukkan bahwa pengetahuan bersifat sementara dan dinamis. Yang ketiga, pentingnya komunikasi ilmiah. Komunikasi yang jelas dan efektif antara ilmuwan dan masyarakat penting untuk membangun kepercayaan publik. Yang keempat, peran media sosial. Media sosial mengubah cara mengakses informasi, tetapi juga mempermudah penyebaran informasi. Yang terakhir, interaksi antara ilmu pengetahuan dan nilai. Pengambilan keputusan krisis melibatkan pertimbangan nilai moral dan sosial selain bukti ilmiah. Next. Pandemi juga menunjukkan hubungan kompleks antara sains dan kebijakan. Maksudnya yaitu yang pertama, sains sebagai dasar kebijakan. Kebijakan kesehatan masyarakat sering didasarkan pada sains, namun perbedaan interpretasi data memicu ketidakpercayaan. Yang kedua, perubahan pengetahuan ilmiah. Perubahan rekomendasi ilmiah seperti penggunaan masker membuat masyarakat bingung dan kehilangan kepercayaan. Yang terakhir, pengaruh kepercayaan sosial. Pengetahuan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berdiri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan dapat disimpulkan pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya metode ilmiah yang andal, namun tetap memerlukan penyempurnaan. Kolaborasi internasional terbukti krusial dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi. Sementara, komunikasi ilmiah yang efektif menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Selain itu, peningkatan literasi sains juga diperlukan agar masyarakat mampu mengevaluasi informasi secara kritis. Pengambilan keputusan juga harus berbasis bukti, namun tetap mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang lebih luas. Pada bagian saran, yang pertama ada meningkatkan investasi dalam penelitian dasar untuk memperkuat fondasi ilmu pengetahuan. Yang kedua ada memperkuat kolaborasi antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Selanjutnya ada mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk mengkomunikasikan temuan ilmiah kepada masyarakat. Yang keempat ada meningkatkan literasi sains di semua tingkatan pendidikan. Dan yang terakhir ada membangun sistem pengawasan yang lebih kuat terhadap penyebaran disinformasi.
Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5 yang berjudul Pandemi COVID-19, ujian terhadap metode ilmiah dan pengambilan keputusan berbasis bukti berdasarkan teori epistemologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.